Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoji Fahrian dari kelas 05 SMJ 009 Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gambaran informasi manajemen. Isi pembahasan yang pertama, pengertian dari sistem informasi manajemen. 2. Fungsi sistem informasi pada bisnis. 3. Tahapan proses manajemen. 4. Komponen sistem informasi manajemen. 5. Bentuk laporan yang dihasilkan. 6. Kategori manajemen information system dalam kurung MIS. 7. Contoh sistem informasi manajemen. 8. Manfaat sistem informasi manajemen. Dan 9. Kesimpulan dan saran. 1. Pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembaran Excel atau file form yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. 2. Fungsi sistem informasi pada bisnis membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Maka pengembalian keputusan akan lebih mudah dan tersusun dengan baik. B. Membantu dalam menemukan suatu masalah. Sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan dan akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. C. Membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini juga menyimpan histori data dan menyimpan data dalam sebuah basis database, sehingga dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. D. Membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang terstruktur dalam penukaran informasi. 3. Tahapan proses manajemen. A. Perencanaan. Merupakan tahap formulasi yang disusun secara terinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk dalam aktivitas manajemen. B. Pengendalian. Proses pengendalian di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada implementasi rencana tersebut. C. Pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. 4. Komponen sistem informasi manajemen. A. Manusia. Peran dari manusia sendiri adalah merancang, mengelola, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. B. Informasi. Informasi yang berguna di sini adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Sistem. Terdiri dari sistem besar dan subsistem. D. Organisasi manajemen. Organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. E. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan yang diputuskan oleh bisnis. 5. Bentuk laporan yang dihasilkan. A. Real time. Diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. B. HD HOC. Laporan ini hanya dibuat suatu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. C. Dijadwalkan. Merupakan laporan yang dibuat secara berkala. 6. Kategori manajemen information system dalam kurung MIS. 1. Business Intelligence System dalam kurung BIS digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis dan data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. 2. Executive Information System digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. 3.
Customer Relationship Management digunakan untuk menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliput penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. 4. Salesforce Automation System digunakan untuk mengotomatisasikan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau penjualan departemen. 5. Financial Accounting System digunakan bagi tiap departemen yang berbentuk di bidang akuntansi dan keuangan. 6. Knowledge Management digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. 7. Marketing Information System digunakan untuk dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. 8. Supply Chain Management System digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan mulai dari awal pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. 9. Transaction Processing System digunakan untuk melaporkan tren penjualan secara bertahap. 10. Human Resource Management System digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. 7. Contoh sistem informasi manajemen. 1. Enterprise Resource Planning digunakan untuk manajemen dan mengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. 2. Supply Chain Management digunakan bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. 3. Transaction Processing System untuk melakukan processing data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. 4. Office Automation System digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. 5. Informasi Management System. Sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. 6. Knowledge Work System. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. 7. Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. 8. Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapan menggunakan kecerdasan buatan. 9. Executive Support System. Sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ISS mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. 10. Decision Support System. Sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. 8. Manfaat sistem informasi manajemen. 1. Manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. 2. Manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilakukan. 3. Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. 9. Kesimpulan. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Manfaat dari SIM yang paling utama adalah meningkatkan kinerja dari bisnis yang Anda tekuni dan jalankan. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Coba cobin. Terus dia Min. Apa tuh langsung ke sini? Nah, udah lu stop. Udah, bagus kan? Ini gedein. Tahu.
nih. Coba.